Selamat bertemu Ibu Bapak dan saudari-saudara terkasih. Kita berada pada minggu terakhir tahun liturgi C, yakni Hari Raya Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Minggu ini kita diajak untuk merenungkan apa maknanya menjadi raja dan bagaimana seorang raja seharusnya menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai dengan iman Kristiani kita. Sudah ada banyak kerajaan di dunia ini selama ribuan tahun. Yang dulu mungkin kerajaan Mesir, kerajaan Babilonia, kerajaan Syria, Yunani, Romawi, Bizantium, Ottoman, semua hilang satu demi satu. Banyak muncul raja-raja besar. Daud, Salomo, Firaun, Raja Alexander Agung, Julius Caesar, sampai raja-raja modern. Mereka juga hilang satu demi satu. Mengapa? Karena umumnya kerajaan-kerajaan besar dan raja-raja besar yang kita kenal dalam sejarah dunia adalah raja-raja yang berkuasa berdasarkan wewenang pangkat, harta, wilayah, gengsi, martabat. Mereka mengejar hal-hal duniawi dan karena itu mereka tergerus oleh zaman. Selalu ada kerajaan baru yang mengganti yang lama. Selalu ada raja baru mengganti yang lama. Tetapi kita sebagai orang Kristen hari ini merayakan Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam. Dia adalah Raja. Dalam bahasa Injil kita dengarkan hari ini bagaimana di atas salib dipasang tulisan Yesus Raja orang Yahudi. INRI yang kita kenal itu. Yesus Nazareus Rex Judaeorum. Tapi dia adalah raja yang berbeda dengan raja-raja duniawi lainnya. Yesus bukan hanya menguasai dunia, tetapi dunia dan surga, langit dan bumi, bahkan di bawah bumi. Seperti dikatakan dalam bacaan kedua. Kenapa Raja Yesus berbeda dengan raja yang lain? Kenapa Raja Yesus bersifat kekal? Kenapa kerajaan yang diperjuangkan Yesus, kerajaan Allah, tidak musnah oleh waktu? Sudah ribuan tahun tetap ada dan akan berlangsung terus selama ada orang percaya kepada Yesus, iman kepada Yesus. Kata raja dalam bahasa Ibrani itu melek. Tapi juga bisa dibaca kata itu menjadi malak. Melek, malak. Huruf matinya sama. Hanya huruf hidup yang berbeda. Melek adalah raja. Malak adalah utusan. Pelayan, pesuruh. Jadi Yesus menjadi raja bukan untuk menguasai seperti raja-raja lainnya yang kemudian hilang. Yesus menjadi raja untuk melayani. Ia menjadi tanda petik utusan Allah untuk melayani manusia, melayani dunia. Dia bukan mencari tempat paling tinggi, tempat paling mulia, paling berkuasa. Dia bahkan mencari tempat yang paling rendah. Hamba dari segala hamba. Ia adalah raja yang rendah hati. Raja yang mengasihi sampai memberikan nyawanya untuk semua orang, termasuk orang-orang berdosa seperti kita ini. Raja yang memberikan pengampunan kepada semua orang yang datang kepadanya.
raja yang mencari persaudaraan, bukan kekuasaan untuk menindas orang-orang lain, bukan kekayaan untuk menonjolkan dirinya, bukan wewenang untuk meninggikan dirinya. Justru dia merendahkan diri, dan karena itu Allah meninggikan dia di atas segala yang lain-lainnya. Menjadi raja di atas segala raja, King of Kings, the Lord of Lords. Jadi kerajaan Yesus bertahan karena dia memperjuangkan hal-hal yang mendasar dalam hidup manusia, keselamatan, kasih, kebenaran, keadilan, persaudaraan, kedamaian, pengorbanan, pengampunan. Nah, karena itu nilai-nilai itu selama masih ada di dunia ini, kerajaan Yesus tetap akan ada. Kerajaan Allah tetap akan ada. Karena itu saudari-saudara terkasih, dengan merayakan Hari Raya Kristus Raja Tuhan semesta alam, kita diajak untuk belajar dari Yesus bahwa menjadi seorang pemimpin, seorang raja, justru menjadi seorang pelayan yang rendah hati. Pelayan yang mau melayani dengan tulus. Pelayan yang sungguh-sungguh mau menjadi paling rendah, bukan yang paling tinggi. Pelayan yang mau menjadi saudara untuk semua orang lain. Pelayan yang mengasihi sambil memberikan seluruh dirinya untuk keselamatan orang lain. Pelayan yang berani mengampuni, sehingga menciptakan masyarakat, gereja, dan keluarga yang sungguh-sungguh didasarkan pada nilai-nilai Kristiani kita. Nilai-nilai kebenaran, keadilan, persaudaraan, dan kasih. Dengan demikian, selama kita menghidupi nilai-nilai tersebut, selama itu juga kerajaan kasih Yesus, kerajaan Allah dari Yesus akan tetap ada di dunia ini, dan Yesus tetap akan menjadi raja untuk semesta alam. Dan dia akan hadir dalam diri kita semua yang berani mengikuti teladan Yesus. Raja penuh kasih, raja penuh kerendahan hati, raja yang melayani, raja yang kekal abadi. Amin.